Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video saya kali ini menjawab request kawan-kawan ya. Ada beberapa orang yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana sih memasang keran itu agar nggak melenceng, Pak, kiri, kanan gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kawan-kawan saya sudah pernah membuat video ya tentang memasang keran kalau melenceng. Tapi waktu itu tentang melencengnya gini kawan-kawan. Perhatikan ya, ini kalau ini dinding ya kita pasang, ada yang melencengnya kayak gini, nah miring kayak gini. Itu kenapa? Karena soket yang dipasang tukang di dalam dinding itu miring sehingga ketika kita masang jadinya begini, atau ada yang miringnya begini, atau ada yang ke kiri atau ke kanan. Nah itu saya sudah pernah bikin videonya, jadi kawan-kawan silakan lihat di sana. Nah dalam video kali ini saya membahasnya yang miring atau melenceng yang model lain, yaitu ketika kawan-kawan memasang kayak gini, kemudian dikencengin, pas dikencengin itu kok pas posisinya begini gitu ya. Kemudian mau dikendorin kayak gini itu kok nggak kenceng, jadi dia agak goyang-goyang. Ketika dikencengin kok pas jadinya miring ya kayak gini. Nah mau diputar lagi sampai kayak gini itu udah mentok ya, diputar gini udah berat sekali. Takutnya apa, kalau dipaksa terus kayak gini lama-lama dratnya itu bisa dol ya. Kalau dratnya yang di dinding itu terbuat dari PVC, maka PVC-nya akan jebol kan. Sehingga apa, kalau sudah kayak gini kenceng itu nggak boleh dipaksakan sampai kayak gitu terus ya kawan-kawan. Dratnya nanti bisa dol atau ambrol ya. Nah kalau kawan-kawan menemukan posisi seperti ini, maka kawan-kawan itu harus mengembalikannya atau melepas dulu, kemudian kasih tanda ya, kasih tanda di mana kawan-kawan itu harus berhenti ketika sampai di sini dan cukup ketat ya. Nah agar kawan-kawan itu nanti cukup ketat ketika sampai di sini, maka perhitungan pemakaian seal tape itu nanti yang berperan penting ya kawan-kawan. Nah ini saya membawa seal tape ya. Seal tape saya di sini nih, di tangan saya ada dua macam kawan-kawan. Jadi pada umumnya seal tape itu kan warnanya putih ya, seperti ini putih. Ini wadahnya aja yang kuning. Dia putih ini udah umum ya, banyak dijual di toko-toko bangunan. Nah kawan-kawan perhatikan kan bentuknya seperti ini. Nah cara pemasangan kemudian pemilihan seal tape ini juga penting kawan-kawan. Loh Pak, emangnya bisa milih Pak, seal tape ada berapa macam gitu? Ada kawan-kawan. Di tangan saya yang kanan ini adalah high density Teflon tape ya kawan-kawan, atau PTFE. PTFE itu adalah Teflon ya kawan-kawan. Jadi kalau di industri itu orang nyebutnya Teflon tape, kita nyebutnya seal tape, atau kalau orang nggak ngerti itu orang awam kadang nyebutnya selotip gitu ya. Itu maksudnya seal tape. Seal itu artinya penyekat, tape itu artinya pita, jadi pita penyekat gitu ya. Nah, tadi saya bilang high density Teflon tape. Nah, bedanya apa? Kawan-kawan perhatikan, dari sisi warna itu dibedakan dengan warna kuning seperti ini. Nah, ini memang tidak banyak dijual di pasaran, karena apa? Ini sebetulnya adalah seal tape untuk gas ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan punya sambungan pipa gas di rumah itu mungkin bagus kalau pakai ini karena dia high density, dia padat kawan-kawan. Perhatikan ya, kalau diginiin aja itu udah kelihatan ya. Bentar. Itu ya lemesnya ada kelihatan ya kawan. Ini lihat yang putih itu kayak mau balik aja ke situ. Tapi kalau yang kuning ini lebih ya, dia lebih padat, lebih agak kaku gitu. Tapi nggak kaku juga, agak dibandingkan ini lebih kaku ya. Lebih kaku yang kuning. Nah, high density Teflon tape ini kawan-kawan, meskipun dia dipakai sebetulnya khusus untuk gas, tapi saya sendiri di rumah itu suka memakai yang model ini. Karena apa? Dia itu kalau kita pakai itu nggak perlu banyak-banyak muternya gitu ya. Karena apa? Ini dia padat, dia dipadatkan sehingga satu lembar ini itu setara dengan dua lembar ini kira-kira. Jadi kalau di sini saya harus 5 kali putaran, mungkin di sini 2 atau 3 kali putaran sudah cukup untuk melapisi ini nanti apa keran ini ya. Nah sekarang
kita akan praktekkan langsung ya. Saya akan bawa kawan-kawan ke kamar mandi saya, kita akan pasang keran ini. Kebetulan saya punyanya tipe ini ya kawan-kawan. Jadi nanti kita pakai referensi yang ini aja. Ini sementara abaikan ya. Yang jelas caranya kurang lebih sama lah. Ayolah kita lihat langsung di kamar mandi prakteknya seperti apa ya. Baiklah, sekarang saya sudah di kamar mandi, jadi suaranya agak bergema ya kawan. Mudah-mudahan masih bisa didengar dengan jelas. Baiklah, di sini adalah soket di dinding tempat kita memasang keran ini. Sebelum kita memasangkan keran ini secara permanen atau memasang seal tape ya kawan-kawan. Kawan-kawan pastikan jangan dipasang dulu seal tape-nya karena kita akan mengukur kedalaman dari drat ini sehingga mentoknya ini di mana kalau tanpa seal tape. Ya, pertama kali itu ya tanpa seal tape dulu kawan-kawan pasangkan. Keran ini harus bisa diputar dengan nyaman begini ya kawan-kawan. Kalau dari pertama masuk udah seret itu berarti kawan-kawan dratnya nggak pas ya, jangan diterusin kalau nggak pas. Coba dibuka lagi, diputar lagi sampai ringan ya, kayak ini ringan nih. Kemudian kita akan cari mentoknya di mana dia. Saya cenderung ini pakai tangan aja ya kawan-kawan, karena kalau pakai kunci itu ini mungkin coatingan stainless steelnya bisa terkupas, jadi mendingan pakai tangan. Nah perhatikan, ini ternyata mentoknya sampai di sini ini cukup kuat ya sekarang kawan-kawan. Tapi kan kita nggak mau miring seperti ini. Saya dekatkan kameranya. Ini posisi keran kan miring ya. Jadi kalau kita buka air, airnya ke sini. Ya. Masalahnya ini udah mentok ya kawan, udah mentok, udah keras gitu. Kalau kita paksakan sampai dia berdiri sampai ke sini, ini artinya berapa? Kira-kira 3/4 putaran lebih ya. Itu nggak mungkin. Nanti di sini kawan-kawan perhatikan ya. Nah di sini nanti bisa jebol ya, ininya apa namanya, PVC-nya, soket PVC-nya bisa jebol kalau saya paksa mutar 3/4 putaran lagi. Nah apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Maka kita ambil posisi lurus ya, karena kita nanti akan berhenti di sini. Nah, ambil posisi lurusnya, kira-kira sudah lurus. Nah, disinilah nanti kita akan berhenti ketika memutar keran ini ya, ketika memasang keran. Kita akan berhenti berputar di sini. Jadi jangan sampai nanti kita berhentinya di sini lagi. Kenapa? Karena kalau udah di sini, udah kebablasan di sini, lalu kita kurangin lagi sedikit ini, maka ada kemungkinan nanti kita akan mengalami kebocoran di bagian seal tape sini, di dratnya. Ya. Jadi jangan sampai masang keran itu kebablasan lalu kembali lagi, itu resiko bocor ya kawan-kawan. Makanya kita tandain, kita nanti akan berhenti sampai di sini saja. Nah kemudian kawan-kawan perhatikan. Nah, taunya nanti kita berhenti di sini itu gimana caranya gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kita nanti harus memasangnya itu berhenti sampai di posisi ini ya kawan-kawan. Nah, ada satu masalah kawan-kawan. Ketika kita nanti melepasnya ya, kemudian setelah kita pasang seal tape, lalu kita pasang ini kembali kan. Lalu kita mau kembali ke posisi tadi, posisi yang maksimum. Karena ada seal tape, maka di sana udah seret ya, udah seret. Lalu ketika sampai sini, kita ragu-ragu ini. Apakah tadi sudah nyampe posisi lurus yang kita inginkan, ataukah masih ada putaran ke sana lagi? Kalau kita teruskan mutar ke sana, nah ternyata kita salah mengira, maka akhirnya kita mentok sampai di sini. Akhirnya apa? Gagal. Karena apa? Kita harus kembali lagi ke sini. Ya. Tapi kalau kita nggak terusin, kok ini rasanya masih oglak-aglik ya, masih kurang stabil rasanya. Maka kita pengen nerusin gitu, tapi kita ragu, udah mentok belum ya gitu. Nah, kemudian kita nyoba, oh ternyata masih bisa mutar gitu kan.
Sampai di sini kita ragu lagi, bener nggak ini udah mentok terakhir gitu, jangan-jangan masih ada satu putaran. Nah, agar kita nggak serba ragu-ragu seperti itu ya, maka saya akan meletakkan sesuatu referensi bahwa kita ini sudah sampai di posisi yang kita inginkan. Sekali lagi saya akan ukur mentoknya sampai mana. Mentoknya sampai sini, maka saya kembalikan lagi posisi lurusnya seperti ini. Kemudian kita putar ini ya kawan-kawan. Kita jadikan ini sisi sini sebagai referensi jarak dari dinding ke gagang keran ini. Ya, perhatikan keran ini berkembang bentuknya itu kayak bunga-bunga gitu ya. Maka ini sisi yang terdekatnya ini yang saya jadikan referensi. Kemudian kawan-kawan bisa mengambil kawat ataupun apa. Di sini saya punya kartu. Saya akan taruh di sini. Ya, kemudian saya akan isolasi sehingga apa? Nanti ketika sampai di sini itu sudah menandakan bahwa inilah posisi yang paling kuat ya, yang paling kencang dari keran itu ya. Sekarang saya isolasi dulu. Sudah dekat. Nah, perhatikan, ini kartu sudah menempel di sini. Maka nanti ketika keran ini sudah gagangnya udah nempel ke sini, itu sudah maksimum ya. Kita nggak akan memutar ke sana lagi. Kalau ini masih di posisi yang kurang satu putaran, lihat di sini itu terbuat maksudnya terjadi gap ya, ada gap yang jaraknya kira-kira 2 mm ya, padahal tadi mepet. Kalau masih ada 2 mm berarti masih ada 1 kali putaran lagi. Itu caranya kan. Sekarang kita udah tahu di mana harus berhenti, sehingga sekarang kita bisa pasangkan seal tape. Nah, sekarang waktunya memasang seal tape. Saya akan mencontohkan pakai seal tape yang high density tadi ya, karena yang biasa itu udah sering saya praktekkan. Ini sama saja ya kawan-kawan, cara memasangnya harus searah drat juga kawan-kawan, perhatikan. Jadi kalau kita mutar, perhatikan ya, ini pegangin pakai jempol sebelah sini, lalu mutarnya ke arah sana kawan-kawan, jangan dibalik. Saya lihat video-video di YouTube itu banyak orang yang salah ya, posisinya terbalik, harusnya ke arah sini. Nah, perhatikan. Kemudian area sini ya kawan, sebelah sini kalau bisa itu usahakan jangan terlalu banyak, karena apa? Dia mengandung drat awal yang kalau di sini kita terlalu tebal naruhnya, dia akan kesulitan untuk masuk ke drat sini, sehingga nanti salah-salah malah bisa merusak drat. Jadi di sini cukup maksimal 2 lapis aja, yang belakangnya boleh agak tebal. Tapi seperti saya bilang, karena ini high density, saya nggak akan bikin terlalu banyak ya, cukup 3-4 putaran udah cukup ya. Sekarang kita coba pasangkan ya. Karena sudah ada seal tape-nya, maka dratnya tidak semudah tadi untuk masuk, dia agak-agak susah. Tapi sekarang udah masuk. Perhatikan ya kawan-kawan, tadi yang di sini harus sampai nempel kartu itu ya. Usahakan kalau muter keran tidak menarik di gagangnya ya kawan-kawan, karena gagang ini kan safnya patah, rusak nanti kerannya ya. Maka kita bagusnya di tempat yang berbelok-beloknya seperti ini. Perhatikan masih jauh ya, jadi masih kita putar lagi. Apakah sudah nyenggol? Ternyata belum kawan-kawan. Perhatikan ini masih ada celah 2 mm. Mungkin agak susah kalau dari posisi itu ya. Saya coba dekatkan dari sini. Nah, kelihatan ada gapnya ya. Ini tadi harus sampai nempel ya. Maka kalau sini sekitar 2 mili seperti saya bilang tadi, masih ada sisa 1 putaran lagi.
maka kita putar berat-berat, kita putar nggak apa-apa kawan-kawan, karena kita hanya melawan seal tip aja, kita nggak merusak dratnya ya. Perhatikan ini udah cukup berat, tapi beratnya berat seal tip ya kan. Perhatikan, nah ini sudah nempel ya. Tinggal dari sini kita tinggal berhati-hati aja agar, nah sampai sini kita tinggal berhati-hati. Ini masih miring sedikit ke sana, kita akan luruskan. Sisa sedikit aja, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan maka nanti seal tape-nya bisa resiko bocor ya kan. Saya tinggal meluruskan sedikit aja. Oke, saya rasa udah cukup ya. Jadi sekarang keran sudah terpasang sehingga ini bisa kita ambil kembali dan udah cukup kuat ya. Jadi kalau kita putar-putar keran, nggak sampai lah kita memutar ini mencopot ulang ya. Kadang kita kalau ini kurang kuat masangnya, maka kita akan setiap kali muter keran kita ya kayak nggak sengaja mengendorin keran ini ya kan. Nah seperti itu. Terakhir kita akan tes apakah terjadi kebocoran di sambungan sini. Pastikan untuk ngetes kebocoran semua keran ditutup dulu. Nah sekarang pompa sudah saya nyalakan. Kita perhatikan apakah ada kebocoran. Kita tunggu ada nggak rembesan air yang keluar. Sampai sekarang masih kering kerontang ya, tidak ada rembesan sedikit pun. Lalu karena ini memang untuk shower ya kawan-kawan, maka saya pasangkan showernya ke sini. Kita akan tes apakah air lancar ya. Karena pompa baru nyala, mungkin nanti ada ngebros-ngebros anginnya juga. Bisa diperhatikan. Oke, kita perhatikan lagi ada bocor apa enggak. Ya ternyata kering, nggak ada kebocoran sama sekali, jadi bagus. Baik, itu tadi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke kawan-kawan bagaimana cara memasang keran agar bisa lurus dan tidak melenceng-melenceng. Nah, mungkin kawan-kawan masih bertanya-tanya, loh Pak, high density Teflon tape ini beli di mana sih? Ya saya kasih tahu aja ya kawan-kawan. Ini adalah merek Honda. Saya nggak dibayar Honda untuk ini, tapi demi kawan-kawan tahu aja. Ini merek Honda. Saya belinya di toko Mitra 10 ya. Tapi saya lihat itu banyak juga dijual online ya. Silakan kawan-kawan cari-cari ya. High density Teflon tape atau PTFE thread seal tape gitu. Nanti kalau saya dapat linknya saya cantumkan di bawah deh. Nanti kawan-kawan kalau lihat di linknya atau kawan-kawan nemu di toko-toko online, kan kawan-kawan jangan ragu meskipun di situ ditulis khusus gas gitu ya. Itu nggak masalah kita pakai di air. Jadi logikanya begini, kalau untuk gas aja aman, apalagi dipakai untuk air kan gitu. Baiklah itu dulu kawan-kawan dari saya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.